Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu mengenai usaha dan energi. Kita langsung saja mengenai soal diskusinya pada halaman 91 ya. Konsep usaha energi pada dasarnya usaha itu diperoleh dari rumusan bahwa W itu sama dengan F kali S, atau besarnya usaha itu dihitung dari besarnya gaya yang berpindah sejauh S, sejauh jarak S gitu. Nah, itu dinamakan dengan usaha. Pada dasarnya seperti ini rumus atau konsep dasar dari usaha. Nah, untuk yang nomor 1, apakah pernyataan berikut benar atau salah? Pertama, dalam sistem internasional ya, usaha memiliki satuan joule. Nah, kalau di sini dikatakan usaha memiliki satuan Newton meter persegi, itu jelas salah. Jadi kalau dilihat dari rumusannya ya, rumusannya itu kan W sama dengan F kali S. F itu satuannya adalah Newton, S itu meter. Nah, berarti kalau ditanya satuan dari usaha apa, yaitu nih Newton meter atau joule. Ya, selesai. Berarti pernyataan ini salah. Kedua, gaya akan menghasilkan usaha jika menyebabkan perpindahan yang sejajar dengan gaya tersebut. Nah, ini tentunya adalah benar. Jadi misalkan ada sebuah balok, ini saya dorong ya, saya dorong sedemikian hingga pindah. Nah, pindah ya sejauh S. Gayanya kan juga ke sana, F. Perpindahan jaraknya juga ke sana, ya kan? Nah, ini kan kita bisa mengatakan bahwa gaya itu sejajar dengan S. Berarti gaya akan menghasilkan usaha jika menyebabkan perpindahan yang sejajar dengan gaya tersebut, tentunya benar. Kemudian, usaha merupakan besaran vektor yang dipengaruhi arah gaya, itu juga benar. Buktinya apa? Buktinya kalau misalkan ada dua buah vektor gaya atau gaya ya, seperti ini. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Katakanlah ini F1, ini F2. Maka kita bisa menghitung FR atau gaya resultannya adalah, tetapkan yang ke kanan itu positif. Otomatis ini adalah ke kiri ya, negatif. Berarti F2 kurangi F1. Nah, karena ada arah negatif dan positif ini, kita bisa mengatakan bahwa gaya itu merupakan besaran vektor, di mana vektor itu pasti ada arahnya. Pernyataan 3 benar. 4. Usaha oleh gaya berat dipengaruhi perubahan ketinggian benda. Gaya berat ya, gaya berat itu sama dengan W. W itu sama dengan M kali A. A-nya itu nanti bisa kita ganti tergantung ya percepatannya. Percepatan kalau di bumi ya pakainya percepatan gravitasi, berarti G. Berarti W sama dengan M kali G. Nah, di sini dikatakan apakah dipengaruhi perubahan ketinggian benda? Nah, sedangkan gravitasi itu kan sebagaimana kita ketahui ya. Gini. Kalau dalam konteks gaya berat, karena dipengaruhi W sama dengan M kali G, berarti tentu kita tidak perlu mengatakan bahwa gaya berat ini sebenarnya adalah tidak dipengaruhi oleh ketinggian benda, karena rumusannya seperti ini. Jadi pernyataan ini salah ya, karena rumusannya seperti ini, rumus dari gaya berat. Kemudian yang terakhir, jika gaya tidak sejajar perpindahan, maka gaya harus diproyeksikan ke arah perpindahan. Nah, ini juga benar. Jadi harus diproyeksikan. Kalau tidak diproyeksikan, kalau tegak lurus ya berarti dia 0, karena tanpa ada perpindahan. Seperti itu. Lanjut nomor kedua. Balok bermasa 10 kg berada di atas lantai mendatar yang licin. Balok tersebut diberikan gaya sebesar bla 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 terhadap arah mendatar. Setelah balok bergeser ke kanan sejauh 2 meter, hitunglah besar usaha. Nah, ini sama saja soal hiburan ya. Soal hiburan. Kok bisa hiburan?
karena ini ada balok. Nah, ini F-nya arah dengan sudut 37 derajat. Kalau saya tarik kayak gini ya. Nah, berarti kan kita mesti mencari yang ini. Yang ini kan. Mestinya adalah ini lah. Nah, misalkan saya katakan ini X, maka kita bisa memperoleh hubungan bahwa kosinus 37 derajat itu sama dengan X per F, atau kita katakan X sama dengan F kali kosinus 37, ya kan? Nah, padahal yang namanya usaha adalah W sama dengan F kosinus 37 derajat dikalikan S, ya, dikalikan S jarak. Nah, seperti ini. Sama dengan F-nya 10. F itu kan nanti M kali G, ya kan? 10. Oh, sorry. F-nya ternyata ini sudah ada ya, 25. Jadi tidak perlu mencari 10 kilo pakai masanya. Berarti 25 Newton kosinus 37 derajat dikalikan perpindahannya adalah 2 meter. Sedemikian hingga 50 kali 0,6. Iya kan? Benar enggak? Kosinus itu 0,8 ya. Kosinus itu 0,8. Berarti 50 kali 0,8. 8 kali 5 sama dengan 40. Iya kan? 40 Joule. Nah, selesai. Kemudian yang ketiga, balok ya dengan massa M berada pada bidang datar yang licin. Mula-mula balok dalam keadaan diam di posisi A, kemudian ditarik oleh gaya F sampai di posisi B dalam selang waktu T. Dengan memvariasikan nilai massa dan gaya diperoleh data seperti tabel berikut. Nah, ini sudah diilustrasikan, ada perpindahan mulai dari A sampai dengan B ya. Kita bisa langsung mengerjakan mengenai hubungannya terlebih dahulu. Di situ kita bisa mengatakan bahwa rumusan usaha itu adalah W sama dengan F kali S. Ya kan? S. Padahal S ini ditarik. Jadi ini kan ada gerakan. Gerakannya seperti kita di kinematika gerak, kita itu punya rumusan bahwa S itu sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Ya kan? Di sini dikatakan mula-mula balok dalam keadaan diam. Nah, berarti di sini tentunya adalah V0-nya 0, S sama dengan setengah AT kuadrat. Seperti ini. Lalu bisa Pak Jul masukkan ke dalam persamaan ya, bahwa W sama dengan F kali setengah AT kuadrat. Ya kan? Setengah AT kuadrat. Nah, A itu dari hubungan gaya bahwa F itu kan sama dengan M kali A. Ya kan? Karena apa? Karena di sini yang diketahui adalah gaya, waktu, dan massa. Kalau di sini massa, gaya, dan waktu. Ya kan? Nah, berarti kita bisa menginput. Kalau percepatan kan tidak ada. Di sini kan percepatan tidak ada, maka kita harus mensubstitusi A ini. Sedemikian hingga A sama dengan F per M. F per M masukkan ke sini. W sama dengan F kali setengah. Nah, A-nya saya ganti F per M. Kali T kuadrat. Berarti W sama dengan F kuadrat T kuadrat per 2M. Nah, seperti ini. Kemudian hitunglah besar usaha yang telah dilakukan oleh pada masing-masing percobaan. Ya sudah, ini tinggal dimasukkan saja. Berarti W1 ya. W1 sama dengan F-nya 3 kuadrat kali 4 kuadrat per 2 kali 12. Sama dengan 9 kali 16 per 2 kali 12. Coret-coret 8 bagi 4. 2 bagi 4, 3. Coret-coret
3 kali 2 sama dengan 6 Joule ya, 6 Joule. Kemudian W2 sama dengan cara yang sama, gayanya 4 kuadrat dikalikan dengan T kuadrat per 2M, 2 kali 16. 4 kuadrat kan 16, coret langsung aja. Sama dengan 9 per 2 sama dengan 4,5 Joule. W3 sama dengan 5 kuadrat kali 2 kuadrat per 2 kali 20. 25 kali 4 per 2 kali 20. Bagi 5 bagi 5 4, coret-coret 5 per 2 sama dengan 2,5 Joule. W4 sama dengan 6 kuadrat kali 1 kuadrat per 2 kali M ya, 2 kali 24 sama dengan 36 per 2 kali 24 bagi 12 3 bagi 12 2, 3 per 4 sama dengan 0,75 Joule. Selesai. Kemudian yang nomor keempat, Andi melakukan percobaan tentang gaya pegas. Hasil percobaannya digambarkan dalam grafik F ke X ya. Di samping F menunjukkan gaya yang diberikan pada pegas. F menunjukkan gaya yang diberikan pada pegas dan X adalah pertambahan panjang pegas. Tentukan besar usaha yang diberikan gaya F pada pegas setelah mengalami penambahan panjang sebesar 8 cm. Nah, ini biasanya kalian belum dapat konsep pegas ya. Jadi sebuah gaya pegas itu adalah besarannya ya, F itu sama dengan K kali X, K kali delta X. Kalau dalam gaya pegas, ini gaya pegas ya, F sama dengan KX. Nah, ini konstanta pegas. Sedangkan delta X ini adalah pertambahan panjang. Seperti itu. Nah, kalau untuk menghitung usahanya, usaha dari gaya pegas. Jadi gaya pegas itu kalau misalkan kayak gini ya. Nah, ini kan belum di pada posisi mula-mula. Nanti kalau misalkan merenggang itu kan seperti ini. Nah, katakanlah seperti ini. Nah, ini pertambahan panjang, ini yang namanya delta X, pertambahan panjangnya. Dan setiap pegas itu pasti punya konstanta. Seperti itu. Jadi kembali lagi ke mana? Ke sini, ke permasalahannya yang ditanyakan adalah mengenai usaha. Usaha itu dirumuskan sebagai W pegas ya. W pegas itu dirumuskan sebagai setengah F delta X. Seperti ini. Karena di sini sudah ada di deltanya ya, F-nya, berarti kita tinggal masukkan saja. Setengah kali 40 kali 8-nya dijadikan ke meter. 8 meter berarti 8 kali 10 pangkat. Min 2. Ini coret ya. Dapat berapa ini? 4. Berarti 160 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 1,6 ya, Joule. Nah, misalkan saja F-nya kita bisa buat ya rumus lain ya, W pegas ya, usaha pegas dengan rumus yang lain dengan cara mensubstitusi F-nya ini dengan KX. Sedemikian hingga saya punya W pegas sama dengan setengah dikalikan K kali delta X masih dikalikan delta X. Nah, ingat ini adalah F, ya kan? Berarti kita bisa menyatakan apa? W pegas itu sama dengan setengah K kali delta X kuadrat. Nah, ini sama konsepnya dengan rumusan setengah Fx. Kenapa Pak Jul berikan seperti ini?
sekalian biar kalian itu juga mengerti dan paham. Seperti itu. Kita langsung lanjut ke permasalahan berikutnya. Yang nomor keempat ya di situ. Oh, sorry, kelima ya. Yang keempat itu tadi sudah. Nah, di sini konsep usaha nol. Berdasarkan teks tersebut, lengkapi kalimat berikut dengan jawaban yang benar. Nah, ini pada dasarnya memindahkan barang ya. Sambil berjalan sejauh S. Ada saat mengangkat, kemudian menurunkan, atau mengangkat, kemudian membawa ke sini, kemudian diturunkan. Seperti itu. Pertama, mengangkat benda bermasa 25 kg dan dipindahkan ke tempat lain. Pada saat mengangkat benda tersebut, ia memberikan gaya pada benda sebesar berat benda tersebut. F sama dengan F sama dengan W dengan arah yang berlawanan. Benda tersebut kemudian dipindahkan mendatar sejauh 5 meter ke utara. Sesuai konsep fisika, usaha akan diberikan pada benda jika gaya yang bekerja sejajar dengan perpindahannya. Saat gaya dan perpindahan saling tegak lurus, usahanya akan bernilai 0 atau gaya tidak melakukan usaha. Nah, nomor 5, Putra memberikan gaya pada benda sebesar sudah disebutkan, yaitu F sama dengan W, sebesar berat bendanya. Kemudian B, arah berat benda adalah, nah kalau yang namanya arah berat benda itu otomatis ya ke bawah, ya kan? Ke bawah atau ya ke bawah ini ya, arah berat benda, atau bisa dikatakan sebagai W, itu arah berat benda. Arah gaya yang diberikan kepada benda adalah, nah arah gayanya karena kan dibawa kan berarti pindah ke sana. Nah sejauh S, ya kan, berarti dibawa ke kanan. Kanan boleh atau ke apa? Sebentar. Arah gaya yang diberikan kepada benda. Nah, ini tergantung ya perspektifnya, kita menjawabnya pada saat apa. Kalau pada saat membawa itu ke kanan atau ke arah timur. Ya. Tapi kalau pada saat mengangkat, ini kan diangkat. Nah, saya kasih keterangan di sini ya, diangkat. Ya. Kalau pada saat diangkat, dia arah gayanya adalah ke atas atau utara. Soalnya kan arah mata angin seperti ini. Utara, timur, ya, selatan. Ya. Jadi menjawabnya ini tergantung pada arah gaya yang diberikan kepada benda adalah ke. Nah, kalau pada saat diangkat itu ke atas. Pada saat berjalan itu ke kanan. Nah, kalau arah perpindahan benda jelas ke kanan, ke timur. Mendatar boleh. Kalau mendatar itu bisa mendatar ke kiri, bisa mendatar ke kanan ya. Lebih tepatnya arah perpindahan benda adalah ke kanan atau ke timur. Kemudian besaran F dan S itu saling, nah gayanya pertama di atas, diangkat. Nah ini kan udah kelihatan. Yang satu ke atas dan ke sana. Iya kan? Diangkat, ini S-nya, ini F-nya. Berarti F saling tegak lurus. Ya kan? Nah, kemudian yang ke-6. Berdasarkan teks dapat disusun simpulan seperti seperti berikut. Putra telah melakukan usaha pada benda sebesar W sama dengan MGS karena setelah memindahkan benda ia merasa lelah. Apakah simpulan tersebut? Nah, ini ada ia merasa lelah. Tidak ada hubungannya, tidak ada korelasi ya. Jadi, tidak ada korelasi antara usaha dengan kemudian ia merasa lelah. Apalagi W sama dengan M kali G kali S itu tidak ada korelasi dengan
lelah. Seperti itu. Lanjut untuk yang nomor terakhir. Sebuah balok yang berada di atas lantai mendatar ditarik dengan 2 buah gaya. Nah, ini 2 buah gaya ya. Kemudian yang satu F1 dan yang satu jelas seperti yang tadi. Berarti tentukan besar usaha W sama dengan FR itu R resultan dikalikan S. W sama dengan F1 ditambah F2 seperti halnya tadi pakai kosinus ya. F kosinus 37 derajat dikalikan S. F1 nya 6 ditambah 5 kali kosinus 37 itu 0,8. Ini saya kurungi ya, dikalikan 4 ya kan. Dihitung 1 ini dikalikan dulu, 6 ditambah 4 kalikan 4 sama dengan 10 kali 4 sama dengan 40 Joule. Selesai. Kayak gitu ya, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.